Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami menceritakan tentang pengalaman kami hari ini, tentang pengalaman istri saya tentunya. Bagaimana hari ini istri saya telah terkena tipu di aplikasi Shopee. Nah, intinya ada seseorang yang menelpon dan melakukan apa yang diperintahkan si penelepon istri saya ini, sehingga terjadilah pinjaman, dan setelah dicek pinjaman tersebut berjuta-juta, bahkan sampai puluhan juta lebih. Dan ya, mari kita tanya langsung saja. Saya pun tadi mendengarkan ceritanya begitu, wah, luar biasa sekali ini. Jadi ini untuk pengalaman kita, dan saya menceritakan ini untuk kita semua berbagi bagaimana semoga tidak terjadi pada kalian semua. Di awalnya itu bagaimana, Beb? Pada jam 10 HP lewat 46 HP saya berbunyi. Habis itu dapat telepon dari WA dengan nomor yang tidak dikenal. Habis itu saya angkat. Itu teleponnya berlogo Shopee. Nah, itu Teleponnya berlogo Shopee. Habis itu saya angkat. Ya, halo, saya bilang. Terus dia bilang, dengan Anda sebagai mendapatkan, langsung begitu aja. Anda mendapatkan, Anda terpilih sebagai mendapatkan cashback belanja sebesar 2 juta, katanya. Karena dengan banyak pembelian di Shopee sebagai member platinum, jadi berhak mendapatkan, terpilih mendapatkan 2 juta tadi. Habis itu saya bilang, oh iya, benar. Iya benar, begitu. Pian tahu bahwa Pian itu platinum. Iya, tahu bahwa member ini sudah platinum. Habis itu disitulah disuruh dia buka. Belum. Dia jelaskan dulu. Menjelaskannya kayak apa? Dia jelaskan seperti ini. Anda memenangkan Pilpres. Anda menangkan cashback, tapi ada caranya. Uangnya itu mau ditransfer ke ATM atau di Shopee gitu. Jadi saya bilang transfer aja di Shopee Pay gitu tuh. Habis tuh, oh iya jadinya boleh kayak itu. Habis tuh, tapi caranya tuh kita tarik dulu uang yang ada di Shopee itu. Jadi semua uang yang ada di Shopee itu ditarik dulu katanya. Ditarik dulu, dikosongkan. Kosongkan dulu. Ya, seperti SpayLater tadi kan limitnya ada 12 jutaan. 12 juta. Habis itu tuh disuruhnya dikosongkan dulu. Sama ada juga Shopee Pinjam. Shopee Pinjam itu ada limitnya 4 juta. 4.800.000-an lah, begitu. Habis itu dipadahinya dikosongkan juga. Dikosongkan juga supaya dapat cashback tadi. Setelah nanti proses cashback itu nanti katanya dikembalikan lagi yang itu tadi. Proses penarikan tadi ya, setelah ditarik oleh si pihak Shopee, ya. Ceritanya kan pihak Shopee tadi ditarik ke pihak Shopee, kemudian akan dikembalikan. Ya, akan dikembalikan. Nah, dari situ tuh wow gitu. Habis setelah itu saya disuruhnya lagi buka Shopee Pinjam tadi. Terus ditanyainnya, apakah Anda udah pernah pinjam di Shopee Pinjam itu? Ya, saya bilang pernah pinjam pas waktu kayak mepet kayak itu. Sudah pernah minjam? Ya, sudah pernah minjam. Gila. Ada tahun. Semua ubik semalam. Habis itu pernah pinjam padahal ya. udah pernah pinjam. Habis itu
apalagi yang ia perintahkan, apakah pian ih aja atau pian ada menakoni kenapa jadi dikosongkan, apakah pernah pian berpikir untuk menanyakan hal itu, kenapa dikosongkan dulu Pak, atau kenapa spelesternya harus dikosongkan dulu, apa pian ada betapun kayak itu? Tidak ada model kayak spontan iya kayak itu. Iya aja ya. Ya, Jadi spontan tidak dengan ada iya. pemikiran, tidak ada kecurigaan sedikit pun di situ. Iya Tidak ada. aja. Iya aja. Kemudian setelah dia menyuruh mengatakan iming-iming seperti itu, menjelaskan tentang oh nanti cashbacknya akan dikembalikan lagi, nanti Iya. Anda akan dapat 2 juta. Nah, itu kata-kata manisnya lah artinya kan. Dia memberikan kata-kata manis, kemudian apa lagi yang disuruhnya setelah itu? Iya, buka Shopee pinjam tadi. Oh, buka Shopee pinjam. Langsung buka Shopee pinjam tadi. Habis itu ada saldonya 4 juta. Itu saldo pian. Apa pian asal mulanya, apa pian tahu ada saldo di situ? Asal mulanya sebelum diberitahu bahwa oh ini loh sampian buka Shopee pinjam. Nah sebelumnya apa pian pernah membuka Shopee pinjam? Iya, sudah pernah pernah. ada itu tuh saldo kita 4 juta. 4 juta. 4 juta. Itu Habis itu disuruh. disuruhnya lah pinjam, model kayak memilih pinjaman tuh nah. Ada menu Pilihan di situ, ya, ada menu. pilihan menu disuruhnya ambil 3 bulan. Ambil 3 bulan. Pembayaran 3 bulan. Ih aja umpati jua. Nah, umpati jua. terus. Habis itu kliklah. Jadi pilih kita tuh nak mentransfernya kemana, masuk duitnya tadi. Jadi pinjam habis itu sampai saldonya sampai semuanya tuh. Ya, habis sampai 4 jutaan. 4 juta tadi Ya, habis tadi dipinjam. semua, ya. Pinjam. Dikirim ke BRI Solong juga disuruhnya. Kan kita biasanya menariknya pakai apa jadinya. Kan, Un bilang dulu pernah bilang nih, oh dulu kan apa sampean dulu pernah Ya. pinjam, pernah Ya, gitu ya pernah. Nyala. Jadi- Jadi ditakoninya kalau kayak apa caranya semalam. Nah, pian jelaskan juga, oh semalam pakai rekening sendiri Ya. gitu. Saya jelaskan, saya pakai rekening sendiri, pakai BRI. Iya. Nah, jadi ya tuh pakai itu aja jadinya. Sudah tuh. Ya, pakai Yang- itu aja. yang klik itu. Ya, klik. Klik. Masuk, iya. Tanpa sadar apa sadar itu ngelik gitu. Modelannya tuh ya klik aja langsung. Klik aja langsung. Ya, kadang Apa yang tanpa dia perintahkan? berpikir-pikir. Klik aja Ya, tuh langsung. Klik langsung. Ya. Klik langsung, masuklah ke kita tadi. Kan punya aplikasi Brimo, kan kita bisa mencek langsung, lihat dulu. Jadi disuruhnya lihat dulu masuk belum. Uangnya tadi ke ini Ke rekeningnya. ke rekening ulun tadi. Dicek aja ini, disuruhnya terus, terus nih nah. Disuruhnya ngecek tuh. Ya. Duit kita Ya. udah itu sebenarnya Udah di masuk. rekening kita. Iya, udah. Udah masuk ke Iya, rekening udah kita. masuk. Itu punya kita udah. Udah punya kita. Pernah nggak terbenak di pikiran pian bahwa itu emang duit kita itu? Kadada. Nggak ada. Kadada sama sekali Nggak pikiran. ada pikiran di situ. Kadada. Jadi nggak ada pikiran bahwa itu loh sebenarnya sampean udah melakukan pinjaman 4 juta. Pian sendiri yang minjam dan duit itu sudah masuk ke rekening sampean sendiri. Rekening kita, Beb. Udah masuk. Rekening kita. Iya, udah masuk. Masuk ke situ. Pian kada terpikir di otak pian, oh ini loh udah masuk ke rekening kita. Kalau kita cairkan 4 juta ini duit. 4 juta. Kada ada kepikiran. Kada ada kepikiran sama sekali. Modelan itu kayak kada ada pikiran, Bang. Model kayak apa yang disuruhnya itu aja iya terus gitu nah. Model kayak tekan aja terus, Bang. Picik terus. Habis itu udah tuh. Jadi Udah itu di masuk rekening dah. kita nih. Di rekening kita. Habis tuh diperintahnya disuruhnya pulang, Disuruhnya lagi. transfer ke bank ini. Transfer ke bank. Sesama BRI jadinya. Atas nama Sadri jadinya dikirimnya lah nomor. Nomor rekening. Ya. Kirimnya nomor rekening. Transfer pulang. Transfer lagi. Itu tadi pulang 4.800.000. Pas untung saldonya ada lah. Saldo kita. Saldo ulun tuh ada paling 100 lah sisanya. Untung saldo kita cuma 100. Ya. Saldo tuh sisa cuma 100. Jadi disuruhnya transfer tadi 4.876.000-an ya sekitar situ. Habis tuh semua Habis dah
Tuh transfer sudah kok ada sadginya. Iya. Berhasil sudah. Ya berhasil. Jadi jadinya pulang. Kalau sudah berhasil kirim ya buktinya ke WA-nya tadi sudah dikirim pulang. Kirim pulang sudah Kirim pulang buktinya tadi. Terus. Ya terus. Sudah itu selesai. Selesai sudah itu. Selesai. Habis itu ada pulang. Ada nelpon lagi sudah. Itu masih berteleponan. Masih berteleponan. Ulun Itu berteleponan. ada sudah setengah jam. Ya Lebih. ada setengah jam yang sampai proses. itu tadi. Proses sampai dari yang pertama nelpon dari Anda telah mendapatkan cashback sampai proses itu tadi Setengah jam. sudah setengah Ada. jam. Sudah Lebihnya ada. aja ya. Dan pian kadang merasa bahwa loh kok proses ini begitu ribet, proses ini begitu bertele-tele, apakah aku diakalin orang, apakah aku dibodohi orang, apakah aku ditipu orang, nggak ada pernah terpikir di otak pian? Ataukah ada terpikir kok lama benar prosesnya? Iya, modelannya Mbah itu tadi tuh model ada pang tuh pikir seputik. Ini penipuan apa kada aja ulang. Oh, sempat ditanyakan. Ya. Sempat ditanyakan Ini ke penipuan. anunya. Sempat Itu- pun pada itu kapan itu menanyakan itu apakah sudah pas terjadi sebelum apa tuh? transfer Sebelum tadi pang transfer. kayaknya. Sebelum transfer itu tadi. Sebelum Iya. transfer. Pada kayak Heeh. ini beneran apa penipuan? Ini laporkan polisi John kayak itu. Iya. Habis itu ini memberi pulang penjelasan mulai jadi kayak kita nih berpikir, oh kayaknya ini benar modelnya. Apa ajarnya? Apa kata-katanya itu? Kata-katanya tuh ya. Apa ajarnya? Ibu jujur ini kada penipuan apa? Ya, oh iya ini benar tidak penipuan jadinya. Sekalinya ini mengirim video yang tadi duit tadi. Video Nah, orang. nanti kalaunya uangnya Uang cashbacknya. ya uang cashbacknya sudah Anda cairkan nanti bikin video ya kayak ini kirim ke sini aja. Nah, kayak itu kirim video kisahnya. Ada bukti ceritanya. Ya, dari ada dia. bukti kisahnya dari Inya tuh bahwa ada yang pernah dapat benar. Habis itu sudah transfer tadi lah. Udah. Habis itu Inya nih mencoba mengambil limit ShopeePay tadi lagi pulang. Ini Nah. merasa nih bahwa oh ini orang udah enak nih ditipu nih, Ya. udah kena tipu nih, ini Ya. sebodoh ini gitu loh. Ya. Sebodoh ini bisa disuruh transfer uang yang udah ada di rekening sendiri, Ya. ditransfer ke orang lain. Ya. Ini orang yang mudah ditipu. Ya. Ya intinya mohon maaf lah yang lah bongol. Ya di situ ya modelan itu pas di situ tuh kada ada bang masa kayak ini kayak bungul kada ada bang kayak kada ada berpikiran kayak blank tuh nah kada ada berpikiran kemana-mana. Nah habis itu disuruhnya pulang buka ShopeePay kan di ShopeePay itu ada limitnya sebesar 12 juta 12 juta. ya sebesar 12 juta. Habis itu disuruhnya buka akun Shopee-nya aja gitu lah. Habis itu klik tagihan listrik dan tiket aja. Astagfirullah. Nah, Ih. picik terus nih. Picik terus. Tagihan listrik dan tiket lah. Ya, tagihan listrik dan tiket. Ada di situ Tiket tuh. pesawat apa tiket apa tuh? Ya, Kada tiket tahu. pesawat, tiket apa-apa. Habis itu ada di situ pilihannya. Cari klik lagi Telkom aja. Telkom. Nah, Telkom. Habis itu Telkom habis. Jadi sampean ini dibimbingnya ya. Ya, oh, dibimbingnya. dibimbing, Ya, pelan-pelan. dibimbingnya. Habis itu picik Telkom sudah diklik. Habis itu sudahkah diklik jadinya kayak itu lah. Ya, sudah diklik habis itu picik IndiHome jang. IndiHome ya lah. Tapi di situ ada saya tidak ada punya IndiHome juga lentok kayak itu lah. Kadang menyambung pikiran kita nih Wipi. Ya, pikiran Wipi. tuh Wipi. Nah, Nah, sama saya tuh. tidak punya di rumah IndiHome. Nah, kayak itu. Habis itu, ya enggak apa-apa aja. Itu cuman caranya aja gitu. Nah, ada nomor lah tuh itu, dimasukkan nomor. Itu nomor apa tuh? Nomor sejenis kayak token. Kayak mode token listrik kayak itu nah. Oh. Ada ngerti aku. 7 8 Iya. angka. Anggap seperti token listrik kita. Ya. Tapi itu punya orang. Ya, itu punya orang. Punyanya, Ya. ini. Anggaplah kita tuh disuruhnya pinjam pembayaran IndiHome di Shopee. Nah, itu sebesar 1.500.000. 1.500.000. Ya. Itu pinjam apa bayar apa tuh? Bayar pakai ShopeePay tadi. Kada. Ya, pakai ShopeePay pinjam. ShopeePay pinjam. Ya. Ya, disuruhnya itu Bayar.
bayar, klik aja bayar pulang. Bayar pulang. Ya, sampai beberapa kali. Berapa kali? Ya, Nomor tokennya bang? Yang nomor itu tokennya juga? beda-beda. Oh, tokennya beda-beda. Ya, beda-beda. Angkanya beda-beda kada sama. Jadi ada apa? Ada sampai 3-4 kali lebih? Lebih sampai 4-5-an. Itu Bisa. duit sebesarnya jutaan tuh? Iya, Apa? jutaan Ratusan? sama 1.500.000. Ada yang di bawah sejuta? Ada, sama. Sejuta terus? Ya, sama 1.500.000-an terus. 1.500.000 ke atas, ke atas terus. Setelah itu? Setelah itu, habis itu berhasil kada aja lo. Kirim buktinya nanti di SS kimodehnya. Nah, kirim. Kirim. Kirim sudah nih sampai berapa tuh, ada 45 tadi. Nah, habis itu nih model kayak hendak mencairkan yang 12 juta tadi. 12 Nah, juta. Yang 12 Paylater. yang 12 juta limit paylater ulun tadi. Dikirimnya lah Itu barcode. Inya tahu pian ada saldo Ya, 12 tahu juta, inya. Apa pian yang memadahkan atau Kadeda, kada memadahkan nominal itu punya kayak di kayak situ. apa jadinya tahu ya? Apa inya ada bepada? Oh, apakah saldo Anda di situ masih bisa ditarik? Apakah saldo Anda belum kosong? Apa ditakonakannya kayak itu kan? Iya, Heeh. Apakah limit Anda belum kosong ya? ya kan harus dikosongkan tadi Nah, Jan. apakah ada ditakonnya kayak itu jadinya tahu bahwa pian punya limit yang banyak seperti itu? Ditakunkannya sudah kosongkah aja gitu. Ada lah namanya ada. Ada bang. Cuman langsung iya tuh mbah yang Indohome tadi tuh langsung mengirim. Ini saya kirimkan di WA aja. Barcode. Barcode. Ya, barcode. Beberapa kali tuh pertama dulu. Kisahnya ini cara untuk masuk cashbacknya tadi di dalam barcode. Oh, pakai barcode. Ya. Habis tuh disuruhnya buka lagi aja beranda Shopee. Buka. Terus klik ya buka dulu. Habis tuh buka dulu WA-nya tadi, kan mengirim barcode. Buka dulu barcode-nya tadi, diklik. Habis itu di SS. Screenshot. Ya, Apanya tuh? di screenshot barcode-nya tadi. Kita di Habis itu screenshot. setelah itu jadinya sudahlah aja. Habis itu suruhnya pulang, buka akun Shopee-nya. Habis itu lihati jadi higa isi saldo Shopee Pay itu ada yang bentuk kayak ini nah. Bentuk yang segen barcode tuh. Dulu. Ya, kode Batam. Ya, ada kode batangnya. Habis itu klik kode batang. Habis itu masukkan barcode-nya tadi. Masukkan barcode-nya tadi. Ada itu Dibimbingnya sampai matan terus. awal sampai akhir habis duit tadi. Bimbingnya Ikut aja terus. ikut terus, kada ada yang kayak pikiran lainnya kada ada. Kayak blank tadi, kada ada pikiran apa-apa. Jadi disuruhnya membarcode itu tadi umpati terus, ikuti terus. Ikut terus. Kirim habis itu disuruhnya. Berapa kali itu barcode? Modelannya tuh 1 kali berhasil. 1 kali berhasil nih. Ya, berhasil. Ya yang habis lo 12 juta tuh diambilnya sudah. Oh, berarti 12 juta pay letter tadi. Iya, habis diambilnya pakai barcode tadi. Barcode. Ya. Setelah pian cek nih di Ya, sini dicek habis. Udah ada lagi sisa 200 aja. Ditakonakannya lah, ditanyainya lah. Ya. Apa jalannya? Udah habis kan Mbak? Ya, Ya. ternyata. Udah ibaratnya udah kosong Nah, jadinya. udah kosong kan? Gitu. Ya. Udah jualan tuh Udah. gitu ya. Udah kosong habis tuh kan ulun lawas loh. Yang kedua pulang, ada pulang barcode kedua. Barcode-nya tuh ada 2, 3 sampai 5 yang mengimi. Kan ulun ini mode kayak prosesnya tuh kan membuka-buka kalau sambil teleponan tuh jadi kayak lambat. Jadi kan waktunya tuh ada yang habis. Oh, ini barcode tuh pakai waktu Ya, Bang? pakai waktu. Lawan memasukkan barcode tuh karena pas prosesnya tuh ada kayak memasukkan sejenis verifikasi, nomor verifikasi kan masuk di WA kita. Nah, memasukkan itu kan lambat, mereka salang-salang Nah, jadi kan kena gagal, ada sebutin. Jadi disuruhnya tagus nih mana barcode nih. Sampai 4 sampai 5 butingan lah nyemangin barcode nih. Habis itu padahal itu sudah habis. Udah habis juga saldonya tadi tuh. Habis dah saldo yang 12 juta sama supaya pinjam tadi sebesar 4 juta 800-an tadi kah? Nah, habis dah. Habis tuh disuruhnya pulang.
yang anu kredit ke depo kredit po itu sudah di rumah ada ulang lain kredit itu po sebelum ada kredit juga po ya disuruhnya install kredit po dengan kata-kata nih bahwa harus kan udah gagal terus loh tadi mencairkan yang duit. Tapi sebujurnya berhasil. Iya, sebujurnya berhasil mungkin, cuman disalah-salahkannya. Jadi diganti-gantinya nomornya tadi yang ganti-gantinya nomor ujung-ujungnya tadi. Salah. Disalah-salahkannya padahal itu masuk tagus aku. Duitnya tadi iya, sampai habis tadi. Jadi disuruhnya pulang. Oh, pian kisahnya Anda sudah punya kayak selain Shopee ini adalah yang lain aja. Cuma ada cuma Shopee aja bisa itu kan ada curiga sedikit pun di situ. Ada blank, ada pikiran lain. Ada. Apa yang pikiran? Apakah duit 2 juta? Ya kepikirannya tuh hanya duit 2 juta. 2 juta. Ya. Itu aja kepikirannya. Atau kepikiran, wah, dapat duit ambul nih. Ya, pikirannya kayak itu. Dapat duit 2 juta modal. Kayak bahagia kayak itu diiming-imingin kayak itu. Terus ya. Iya terus. Ikut terus. Habis itu bertanya pulang, apakah ada akun selain Shopee ini yang model kayak itu? Kadada juga lah, cuma diisi ini aja, Shopee ini aja. Nah aja untuk pencairan yang bonus itu aja harus punya dulu akun Kredipo. Ya, Kredipo yang gambarnya, logonya angka huruf K biru sama kuning. Nah, itu kan itu disuruhnya install sudah itu ditungguinya tuh ya dibimbingnya juga sampai pendaftaran tuh ulun pakai KTP ya masuk KTP. Nah tapi alhamdulillahnya tuh gagal jadi cerinya tuh adalah masuk ya sudah ulun tuh loh adalah masuk pihak dari Kredipo tuh masuk di WA bahwa berhasil disetujui kadeda nih culun kadeda masuk di WA nih kededa pemberitahuannya bahwa disetujui. Habis itu coba cek dulu aja di buka akun Krediponya tadi lagi aja. Habis itu kan buka ada tulisannya bahwa akun Anda aja belum disetujui, artinya gagal. Pada kayak itu gagal Jun kada disetujui. Oh iya kah? Oh iya jika ada apa-apa aja. Berarti itu kada bisa aja dihapus tuh akun tuh tadi. Dihapus disuruhnya pulang. Ini tuh masih di sekolahan. Itu masih di sekolahan sampai jam 12 di sekolahan. Itu belum jam 12 lagi. Belum tuh masih ya sekitar kurang lah. Berarti sejam sudah anggaplah ini perjalanan sudah sejam adalah. Ya, sejam. Udah perjalanan yang berteleponan tadi. Teleponan tadi tuh. Suruh-suruhnya terus tuh. Teman-teman pian ada lah sih. Kadeda anu songan. Kadeda sama sekali. Dadanya jadi pian itu sambil menunggu Kaila tuh orangnya. Berteleponan nih tadi. Pas benar ya lah. Iya. Di situ. Habis tuh teleponan naik, habis itu jadinya gagal. Oh iya kada apa-apa aja. Berarti itu ada lagi aja akunnya aja. Kami ini punya 3 akunnya aja yang segen masuk ke Shopee tadi. Kredipo sama itu tadi apa? Yang disuruh dan tadi. Iya Kredipo itu. Kredipo. Ini ada satunya tadi. Kredipo. Oh. Nah ada lagi disuruhnya install lagi. Ada lagi. Iya. Tapi pas ulun tuh sudah kayak apa yuk? Sudah sejam lo lawas perasa ulun ini teleponan sudah. Itu sudah merasa tuh aku dibunguli atau kada merasa juga kada cuman mengitihi baterai HP aja baterai HP lagi 12%. Ini nih kena mati julan mas dalam hati nih pikiran ini mati kena kada kawal lagi berhubungan julan kan kena kada tuntung nih maksudnya kada tuntung nih kada dapat kada cair julan yang 2 juta tadi. Pokoknya kepikiran ke 2 juta tadi aja. 2 juta tadi. Ya. Itu masih teleponan tuh teleponan habis itu Julun saya ini masih di sekolahan Julun jemput anak bisakah ini nanti aja dilanjutkan Julun lo oh iya kah jadinya kayak itulah modelnya bisakah boleh pulang jag Julun hendak bulik lo hendak pulang Julun ke rumah dulu nyaman kenakan oh iya kah lawas lama lah pulangnya waktunya berapa jadinya ya paling julun 5 menitan lah kalau jalan sampai ke rumah kada jauh aja biar aja kada usah diputus jaga HP-nya aja teleponnya kada usah diputus buat aja dalam tas juga
membuat aja ke dalam tas sampai bulik. Tahu kada bulik tuh nah? Waju. Bulik dari sekolahan tuh laju banal ngebut Cocok. pikiran tuh itu bang tadi Duit 2 juta. duit 2 juta tadi aja pikirannya. Iming duit 2 iming juta. iming 2 juta. Habis itu ngebut nyebrang lo, habis itu ngebut lagi sampai ke rumah, dan sampai ke rumah tuh kecelakaan. Sampai gabah jatuh dari kendaraan. Gugur dari kendaraan. Dari kendaraan. Itu. Inilah nah buktinya. Nah, Sampai gugur sampai kendaraan. gugur berkendaraan. Anak luka di sini, di kepala luka. Habis itu kenapa jadi sempat mati teleponnya? Kada pematian. Itu kan mati Itu kada pematian sampai ke rumah. dengan keadaan Iya. anak-anak berdarah. Nih, Iya. pian berdarah luka nih. Apa pian masih datang-datang sudah tuntung berdarah langsung ambil telepon Iya, Bang? masih langsung kepikiran itu aja. Masih kepikiran itu. Anak luka, Iya, anak nangis. nangis. Iya, nangis. Sampai ke rumah Sampai HP ke rumah yang HP. dia pikirkan. Iya. HP. Kepikiran itu aja. Kepikiran itu aja. Anak gugur nangis. Jadi sampai lo ambil lagi HP-nya nih. Ambil Angkat anak-anak telepon. tadi, anak-anak tadi Iya, aja. dibiarkan. Biarkan. Ya, dibiarkan Nia tadi dulu. Anakku doh. Ya. Kan ada tetangga yang menolongi. Jadi tetangga nih yang Iya. disuruh haragu anak. Iya. Pian ambil telepon. Jadi ulun ini dianu tetangga, dibantu tetangga lah. Iya. Nah, menyapu ini, manu anak tadi cuma membersih anak. Telepon tuh masih ada di dalam tas, habis turun angkat. Menyuruh yang anak yang satu tadi, ambilkan pang telepon itu. Menteleponi. Ini bisalah juga dimatikan dulu, soalnya kami kena musibah juga kecelakaan, luka-luka. Jadi, iya mbak, mbak kenapa nggak hati-hati aja gitu loh, menyahuti. Habis itu, iya ini nanti lagi jualan lo. Dilanjutkannya sore kah? Oh iya mbak, sore nggak apa-apa aja. Habis itu urus aja dulu anak mbak aja gitu loh. Udah, tutup teleponnya, HP-nya. Jadi hapus HP-nya. Uncis HP-nya. Pian Ces. Ya. Terus Kaila kenapa jadi Kaila menyapa dulu main pian? Jam berapa tuh ada ulun digawein tadi santai duduk lawan laptop. Jam 12-an lah lebih. Duduk nih santai di kerjaan. Duduk santai di kerjaan. Tahu-tahu mau main game ada anak nelpon, ada istri nelpon. Buka, angkat. Tahu-tahu anak nelpon dengan suara pelan. Bah, tadi Kaila sama mama sama dedek abah kendaraan ya di muka rumah amang di rumah ya semuaan gugur, mama banyak berdarah-darah tangannya, dedek iya juga aja. Jadi ya langsung otomatis lah sebagai orang tua yang baik kan langsung pulang dari kerjaan sampai ke rumah. Nah, sampai ke rumah tadi ngelihat istri berdarah tangannya sama lihat anak lagi nangis-nangis. Kasihan juga, ngobatin kepalanya di sini luka, tangannya di sini luka, pokoknya ngebersihin itu aja dia nangis rewel banget. Setelah itu pikiran aku sebagai orang tua pasti ini anakku ada yang cedera nih, kan jatuh dari sepeda motor kan. Periksalah si yang adik periksa semua, lehernya digerak-gerakan sampai kaki tangan aman. Yang ibunya saya liatin bengkak, katanya si aman aja. Sama si kakak ada tadi disuruh angkat tangan kayak gini, dia sakit di sini katanya. Nah setelah sakit itu langsung insting udah kita urut aja sudah urut. Nah terus kata mamanya, urut. Siap-siap sudah tadi ya lah. Urut sudah ulun. Kayak juga. Pakai baju, pakai kerudung kita berangkat diurut ya. Naila pang diurut kah? Nailanya nggak mau. Udah kakak aja yang mau diurut. Mau berangkat udah nih, udah siap-siap kan aku udah mau berangkat. Tahu-tahu kenapa tadi? Langsung ke kamar ini si mama nih langsung ke kamar megang HP ambil telepon. Langsung nelponi, mau melanjutkan tadi lagi. Tapi sebelumnya itu ada mamanya berkisah. Tadi ada orang nelpon ya dapat cashback ulun yang aja ada dapat cashback 2 juta. Julan, oh alhamdulillah bilang itu Julan. Bapak ada suruh bayar apa-apalah.
kadada bang, kadada disuruh bayar bang ya. Ya berarti emang kadada disuruh bayar berarti bujur aja lah. Apa kadada bayar juga tuh berarti kadada yang kita rugikan kadada aja. Ya udah, hendak berangkat nih, mau berangkat ke tukang urut, ke Muka Patriot, ke galiran. Tahu-tahu ini istri kami baru siap-siap dia udah ke kamar. Ambil telepon lagi. Itu Pian mau ambil telepon di cesan apa Pian mencet HP di mana orang kada melihat tadi? Ambil HP di cesan sudah penuh. Pian masa sudah penuh itu? Sudah penuh. 15 menit lah, 45 menit. Nah, di mana Pian mencet tadi? Di GTP. Ulun datang itu masih beces tadi lah? Sudah beces. Masih beces apa sudah tutup? Sudah tentu Sudah sudah selesai. dicabut. Ya. Nah, itu pas ulun hendak tulang, tahu-tahu istri nelpon. Nah, pas Masuk nelpon kamar. tadi apa tadi? Nelpon pakai nomor WA yang nya kan nelpon itu pertama-tama tuh pakai nomor pertama. Habis tuh pas disuruhnya, "Oh, tunggu ya, nanti saya telepon lagi ganti nomor, 2 buting nomor." Jadi saya telepon pakai nomor yang kedua tadi pas di rumah tadi. Telepon, mangkatinya aktif, mangkat. Habis tuh iya aja, habis tuh Itu orangnya itu jatuh. suaranya iya yang nomor 2 tadi, yaitu yang un berpendidikan di Nomor satu sekolahan. ada lagi orang nggak? Ada yang lain lagi nomor 1? Kadedanya itu Itu juga bang, ya? cuma nomornya Nomornya beda. aja beda-beda. Ya. Orangnya sih ramah modelannya tuh nah, bisa kayak kayak suaranya tuh nah. Lemah lembut. Ya, lemah lembut. Dayu-dayu. Lakian, suara lakian. Habis tuh telepon lah yang nomor kedua tadi. "Oh iya Mbak, tunggu sebentar aja. Nanti jangan pakai nomor ini maksudnya. Nanti ditelepon lagi kembali." Kan tadi saya yang nelpon duluan, iya, yang iya. yang ke kamar tadi mau melanjutkan prosesnya tadi dikira yang 2 Padahal juta. itu tadi nomor yang pas Pian teleponan di sekolahan. Ya, Pian telepon tadi. Kada akunnya Kada hakuninya. Jadi pakai nomor, nanti dihubungi lagi aja ada masuk. Soalnya nomornya beda. Nomornya beda. Beda lagi pada yang nomor kedua tadi. Itu aku lihat tadi pakai nomor HP biasa ya benar. Lain lah. Nomor biasa juga. Sama yang kedua tadi. Habis itu telepon. Ini lain orangnya, suaranya lain. Oh, suaranya Ya, lain yang pas beda. ulun tadi. Beda. Hmm. Yang ketiga ini tadi beda suaranya. Udah capek paling deh. Ya, soalnya kan lama prosesnya tadi sejaman udah yang itu ngebual menunggu-nunggu. Uyuh dehnya lah. Iya, sampai proses pertama sampai habis tadi. Habis tadi. Beda. Habis Sampai ke itu rumah, sampai ke telepon. rumah. Telepon. Nah, ulun putus kalau yang ke rumah tadi. Habis itu yang nelpon ulun besar. Nelpon ulang lagi. Iya, nang nelponnya. Iya, ulun yang nelpon. Jadi ini tuh kolek. Jadi nanti ditelepon kembali. Gitu. Pakai nomor baru pulang, nomor yang ketiga dengan suaranya beda juga. Beda. Ada yang itu tadi suaranya beda. Habis itu ditanyainnya, "Iya Mbak, Mbak pakai nomor apa?" M3 juga lah. Nah, habis itu pakai HP apa aja. Nah pas itu aku mendengar tuh. Jadi Joko, wah ini kalau penipuan bahaya nih Joko. Tapi belum tahu tuh penjelasan yang tentang udah habis saldo 12 juta, udah pernah ditarik 4 juta sampai ke rekening itu belum tahu sama sekali masih. Jadi setelah itu istriku lagi telepon, curiga aku nih mau berangkat mengantar anak urut, lihat istri lagi telepon, oh ini jangan-jangan telepon yang dia ceritakan tadi kan. Duduklah di samping, stop dulu kayak kita hadang dulu. Ini abah hendak mendengarkan mama penderan dulu. Dengar, tahu-tahu itu orang nyuruh entar dulu ganti nomor dia, sampai menanyakan sampean pakai nomor apa, HP apa. Itu aku udah curiga banget, ini penipuan, pasti penipuan ini, aku udah curiga. Tapi curiga lah di situ. Gak ada. Masih belum curiga. Masih model kayak kada sadar itu Pak. Masih belum sadar. Model kayak kada ada pikiran lain. Pikirannya tuh cuma uang. Uang 2 juta Ya. tadi tuh lah. Jadi lo kok istriku mau aja nyuruh kayak gini. Jadi kataku, jangan bilang HP asli. Bilang aja HP Samsung. Ya lah, ini nyuruh HP Samsung aja Ya. aja. Iya, gitu ya. Habis itu disuruh apa tadi? Disuruhnya buka kredipo. Kredipo. Suruh buka Kredipo. Itu aplikasinya sudah pian download di sekolahan. Sudah diinstal Di sekolahan. Sekolahan Iya. yang download itu disuruhnya yang satunya tadi lah. Iya. Suruh lah download Kredipo. Aku datang. Loh, Kredipo, kredit ini jelas-jelas penipuan. Tapi aku nggak ada ngomong sama sekali di situ.
diem aja, jadi si penelpon nggak dengar, langsung aku matikan, aku ambil HP dari istri, aku matikan. Nah Beb, kenapa ini pakai kredipo? Gitu. Di situ tuh masih kada dengar. Ada masih sadar. Enggak, ini dasar kayak ini Beb aja. Dasar kadang tadi masih ngencam, masih dia berpikir bahwa dia itu benar. Memang pakai kredipo, pakai disuruh Kaila ambilkan KTP tadi. Ambilkan KTP aja. Untuk mendaftar. Verifikasi kredipo kan, aku tahu kalau kredipo ini pasti pakai KTP kan, mau kredit. Jadi pakai KTP, stop dulu aja kok. Kenapa ini? Jadi kok lihat kenapa? Jadi pakai kredipo, aneh di sini. Sampai mau verifikasi, lo kok pakai kartu dia? Wah ini bebek, penipuan ini aja. Tapi dia ngancam enggak, memang prosedurnya seperti ini katanya. Yalah, apa jawaban tadi? Ya, memang kayak itu, dasar kayak itu aja. Sampai mau kencang-kencangan, mau kelahi. Sampai anehnya itu loh, aku mau membuka, mana Gerang yang tadi bukti-bukti yang Pian nelpon yang pertama tadi, mana Gerang? Diambil HP-nya sama dia. Kenapa Pian ambil tadi? Takutan ketahuan Ulun. Setelah Ulun sambat, wah ini penipuan Beb, langsung nangis mampus. Sebenarnya sampai itu mulai baru sadar tuh apa sudah? Mulai dari sekolahan sampai bulik yang sampai itu tadi, yang pas nangis tuh aja ada yang kayak merasa bahwa ini ditipu. Yang pas nangis tuh aja bahwa sadar bahwa ini sudah ditipu. Sadar ya? Baru sadar. Nah, kenapa Beb? Ya, banyak kah ya kok? 50 juta kah? Nangis pokoknya, nangis terus, nangis mampus. Jadi ya sabar. Kalau dia jelaskan ke aku nggak ngerti tentang Shopee, nggak ngerti tentang apa-apa, nggak ngerti tentang bagaimana proses-prosesnya, belum tahu kan. Jadi udah pikiran di otak ini, kita ke kantor polisi supaya sampean jelaskan. Kantor polisi sudah ini, kita adukan ini kantor polisi. Nah asal mulanya hendak urut Kaila, hendak mengajak anak urut, tahu-tahu jadi belok bati-bati, ngantarlah istri mengadukan tentang pelaporan penipuan. Sampai di sana itu nangis aja. Maten dari jalan sampai sana nangis aja. Nangis. Baru sadar Pian tuh ditipu. Baru sadar ya. Hanya itu yang pas nangis tadi. Beb, banyak. Apa yang banyak kata kok? Ditipu banyak. Sabar jual rumah, bayar, udah. Dari awal lagi kita dari nol lagi. Tapi lebih baik kita adukan ke polisi. Nah, siapa tahu ada. Nah, jadi berangkatlah ke kantor polisi. Kada jadi ngurut anak tadi, kada jadi. Sampai detik ini nih, hampir maghrib nih, saya bikin video nih, belum ada ngantar anak urut. Insya Allah nanti habis maghrib aku antar anak urut. Jadi sampai ke polsek, masuk ke polsek Bati-Bati, masuk ke sana, ternyata di sana ada orang juga ngadukan. Kenapa? Ternyata penipuan juga di sana ada. Penipuan tentang kendaraan lo tadi. Soal transaksi beli kendaraan. Jadi nunggu itu selesai dulu, baru dipanggil lah istri itu tadi. Kayak apa tadi Jar? Dijelaskan. Kayak apa tadi? Apa Pian ya? Bapak Pian kesini. Bapak Pian Jar mau melapor ini penipuan di ShopeePay. Yang asal mula tuh punya saldo ShopeePay itu 12 juta. Sama Shopee pinjam tuh ada saldonya 4 juta 800-an. Habis itu ada yang menelpon tadi. Dijelaskan, Nay? Jelaskan ya, kalau kita jelaskan tadi. Kita jelaskan pada Sidin tadi. Dijelaskan kayak apa awal-awal mulanya, dijelaskan, Nay. Setelah itu jadi setelah itu Sidin tadi banyak juga yang kejadian kayak ini nih. Kada cuma Ikam aja, banyak sudah kejadian yang penipuan Shopee nih, Jadi
banyak lah. Banyak. Gitu. Ini artinya maksud Sidin itu menanyai istriku ini kayak apa garang tadi aja kan disuruhnya ke ada aja jadi ini kok disuruhnya transfer ke ada ya udah ya artinya dari pihak situ tuh menyalahkan bahwa kenapa sampai kesalahan ini kenapa aku transfer. Tapi kan kita kada tahu juga, kita tadi disuruhnya kayak itu hi aja, entah kada tahu atau kena hipnotis. Juga padahal itu yang anehnya itu loh, itu saldo udah masuk ke rekening Milka Sari. Milka Sari. Iya. Ampun saya sedih gitu. Ngampun ulun tuh. Ya itu kada engah, masih kada sadar, masih disuruhnya transfer ke sini. Transfer pulang. Pikiran ini kada ada pikiran. Pikirannya itu ada, yaitu duit 2 juta. Padahal 4 juta udah masuk ke rekening kita. Sudah tinggal ke bank BRI, duit 4 juta keluar. Kada ada pikiran, ini sudah masuk. Kayak mana kada ada engah tadi, kada ada pikiran. Kada ada apa jadinya tadi yang diperintahkan inya. Jadi ya paman polisi tadi kembali lagi lah. Jadi paman polisi tadi ini masalah IT ya sih, masalah penipuan ya IT ya. Sepengetahuanku IT itu tentang teknik-teknik komputer, tentang program-programmer yang artinya maksud Sidin ini sulit untuk menangani masalah ini sulit ya Sidin, harus kita melapor ke polsek dulu ya lah. Ini polsek tadi apa aja? Ini polsek. Ini ke Polda dulu, ini ke Polres ya. Ke Polres itu pun berkas-berkas semua orang ini dikumpulkan dulu ya. Baru itu kan penanganannya agak sulit katanya. Agak lama karena ini masalah IT jadinya. Nah di situ aku udah ini sepertinya nggak ada harapan untuk menangkap pelaku penipuan ini, udah nggak ada harapan, udah sulit. Apalagi dia bilang itu si penipu itu mungkin sudah pasti bukan orang Kalimantan, bukan orang Kalimantan Selatan lagi, itu pasti orang jauh ya. Artinya Sidin nggak bisa nangkap itu, pasti sudah. Jadi Sidin disuruh ke Polda, Polres. Jadi intinya di situ ya kita nggak dapat apa-apa. Saya tanya apakah ada berkas-berkas yang bisa membantu saya untuk ini loh bukti saya begitu besarnya saya bahwa saya ditipu, itu nggak ada kata Sidin. Bukti-bukti ikam itu aja harus yang disimpan, harus kamu screenshot kayak apa tadi transfer tadi harus ya itu ya memang harus kita simpan nanti sih untuk bukti-bukti kita kan. Nah, aku kaget ngeliat itu tadi banyak berentet pinjaman yang bukti-buktinya di-screenshot. Itu sampai kadang ngecek situ tadi. Disuruhnya screenshot loh, disuruh screenshot. Itu berarti lihat deh. Iya, tagihan saya, mencet ke tagihan saya itu artinya. Cuman ngan kada sadar, mereka kada ada sadarnya. Padahal kita tuh melihat aja itu bahwa tulisannya tagihan saya, artinya kita sudah berutang tuh. Modelnya ini tagihan, cuman kada ada sadar di pas proses itu tuh. Kada ada sadar. Hebat sih kalau jadi bisa ngolah hipnotis itu hebat. Kada ada sadar, jakanya pas sadar transfer yang 4 juta tuh gina. Jakanya kita sadar. Itu kan itu pas kalau orang ibarat itu masuk ke rekening kita itu. Iya. Sampai yang transfer lagi ke siapa ngarannya? Sadri. Atas nama Sadri. Ini ini nama apa? Kepala Buhan Shopee. Kepala Shopee aja. Iya. Transfer ke sini aja lah. Iya juga. Pokoknya kan ada sadarnya Bang, pas proses penasperan disuruh-suruhnya tadi. Enggak ada sadar. Pas waktu sadarnya pas di rumah nangis tadi. Hanya ada kepikiran. Nah, modelnya ada kepikiran. Hebat sih. Sedangkan di kepolisian tidak bisa menangani hal-hal seperti ini. Nah, itu yang artinya di sini memang kita sendiri yang harus menjaga diri kita sendiri. Kalau sampai seperti ini
polsek udah nggak bisa berwenang lagi, nggak bisa membantu kita lagi. Malahan ke situ ya mohon maaf, sepertinya ngajak ke sini cuman bikin tekanan buat istri saya aja. Saya sih support aja sama istri saya kan. Terus ya ada sih satu di situ, katanya kalau hanya sekedar ya kami jelaskan kan, Shopee itu ada duitnya kan jadi kadeda ya, biar gini ngomong kadeda ya lah, cuma saldo limit Shopee Pay yang bisa buat pinjam barang kayak itu nah. Pinjam barang, pinjam. Jadi limit pinjaman yang diambilnya. Ya, limit pinjaman bukan uang Shopee Pay langsung. Jadi Justin, oh kalau kayak gitu ya lebih baik apa aja? Lebih baik yang dibayari Justin. Harus dibayari Justin. Ya kami sih ya pasti nggak bisa bayar juga kan kalau sampai puluhan juta lebih. Itu totalnya jadi ya bisa 20-an. 20 jutaan lah. Semua yang diambilnya tuh. Udah 20-an juta. Dari mana duitnya? Sedangkan aku cuma kerja di perusahaan ayam biasa aja. Gaji cuma 3.100.000. Ya otomatis kami nggak bakalan bisa membayar itu. Apalagi dengan waktu hanya sebulan. Waktunya sebulan. Itu pun tidak sampai sebulan lagi. Jatuh temponya itu tanggal 5 bulan Agustus September ini. Setelah dibuka jatuh temponya tanggal 5 bulan September. Ya tentang resiko-resiko apapun itu ya udah kita sendiri yang menerima, nggak ada lagi bantuan dari Polda, Polsek. Ya semoga aja yang nonton ini memberi support ke kami. Ya walaupun saya tahu orang-orang di luar sana pasti akan bilang, wah istri sampean bodoh mas, istri sampean cupu, kampungan, nggak ngerti masalah kayak gitu, bodoh. Iya, mau gimana lagi? Memang saya akui, saya pun dalam hati sudah berpikir seperti itu. Aneh kan, kenapa dia nggak menyadari itu saldo udah sampai kita, sampai ke kredipo, sampai nomor berganti-ganti, urusannya udah panjang bertele-tele, ribet, sampai jatuh, nggak merhatikan anak, udah gugur, darah-darah, masih aja memikirkan itu. Masih memikirkan 2 juta, bakal bungol. Itulah kita harus berhati-hati sekarang. Jadi satu yang aku harus utamakan di sini, ada apa-apa itu kita harus cerita bepadah, paling nggak ada, ceritakan sama suami. Padah lawan laki, ada telepon beb, aku ditelepon lawan pihak Shopee Pay. Nah itu aja jakanya pian tuh bepadah lawan ulun, itu aja. Insya Allah aman. Kenapa? Pian kadada kepikiran ke anak nelpon ulun atau kada tuh? Kadada. Langsung habis telepon langsung langsung aja. Pakai speaker doh. Kada pakai speaker sambil kayak ini nah. Iya aja. Iya tuh Bang Matan pertama angkat telepon tadi. Syukur-syukur saldo pian yang di BRI cuma 100.000. Pada saldo ku di BRI 4 juta juga ada nih. Keras berkah juga. Berat. Ini cobaan bagi kami. Jadi itu kita membuat video ini supaya teman-teman di luar sana lebih hati-hati lagi tentang kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita sendiri tidak tahu bahwa sebenarnya aplikasi itu bisa buat mencairkan uang atau bisa buat pinjaman. Nah yang paling hati-hatikan ini sekarang untuk pinjaman, karena sekarang hanya bermodalkan KTP. Itu yang perlu dihati-hatikan itu. Yang paling kadang kena kalau ada orang nelpon, ini paling enggak
ngomong dulu lah sama suami, bang ini ada telepon dari anu. Apalagi itu kan nomor nggak dikenal, nomor baru, nomor HP, nomor telepon biasa lagi kan. Cuman pakai logonya Pakai aja. logo Shopee. Itu tulisan keterangan di bawah itu PT Shopee, kayak itu aja. Sampai melakukan pinjaman yang 20 jutaan lebih atas nama Milkasari. Nah, jadi saya perkenalkan dulu, ini namanya Milkasari. Nama akun Shopee-nya Kaila Mikaila. Kaila Mikaila. Jadi mohon maaf kepada pihak Shopee juga, karena kami nggak sanggup membayar itu. Karena di sini kami juga sebagai korban penipuan. Jadi terserah mau bagaimana lanjutnya, kami akan sedia menanggapi bagaimanapun itu. Jadi tapi kali ini nanti saya akan telepon ke pihak Shopee dulu, atau mungkin ada saran dari teman-teman yang memberi masukan ya saya mohon sih masukan yang positif ya, jangan yang negatif, karena kami dalam keadaan terpuruk di sini. Keadaan positif, minta apa-apa yang harus kami lakukan agar ya paling tidak semua ini beres lah. Jadi kami minta mohon di situ untuk teman-teman sekalian, terima kasih udah nonton video ini. Nama saya Muhammad Fauji. Saya lahir dari Jorong, tinggal di sini di Bati-Bati, Gang Sabrina, Komplek Citra Langgeng Persada, Blok A, nomor 11. Silakan datangi ke sini kalau ingin tahu lebih lanjut. Tanyakan saja langsung kepada istri saya bagaimana kejadian-kejadian itu. Istri saya namanya Milkasari. Dia asli orang Takisung, tinggal di sini. Karena saya kerja di sini jadi tinggal di sini. Ya, saya minta teman-teman untuk memberi masukan-masukan yang positif, memberi apa-apa yang harus saya lakukan, tindakan-tindakan apa yang harus saya lakukan. Saya minta support di situ. Saya memohon sekali, jangan sampai membuat kami terpuruk. Karena saya tahu ini masalahnya akan besar, mungkin akan ke ranah hukum atau bagaimana, atau mungkin pidana, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti mungkin saya tidak akan bisa membayar itu semua, puluhan juta. Dan di sini saya sedikit ada kekecewaan sih dari pihak Shopee. Kenapa hal-hal yang pakai barcode itu kami sebagai aku aja nggak tahu gitu loh. Pian tahu lah asal mulanya membayar pakai barcode kok bisa mengambil begitu, bisa tahu. Nah, ini karena kita ya memang, mohon maaf ya, kurang pengetahuan di situ. Jadi terlalu mudah kita untuk ditipu. Jadi itulah cerita kita hari ini. Hari ini hari Senin 14 Agustus 2023. Ini udah hampir maghrib, mungkin sekitar jam 6. Luka, lu bayangin aja, tangan sampai berdarah-darah, ngebut pakai motor. Aku juga bingung, kenapa bisa jatuh dari kendaraan gitu loh. Seumur-umur nggak pernah jatuh pakai kendaraan, pelan terus lah, sampai tahu sendirilah sepeda motornya kayak apa, nggak bisa dibawa laju, bunyinya aja hancur, rollernya rusak, semuanya rusak. Loh kok bisa jatuh, dalam hatiku ini kok bisa gitu loh. Ternyata ada sesuatu di baliknya. Sesuatu itu yang membuat aku jadi pusing,
mungkin kerja juga nggak akan karuan dulu untuk sementara waktu ini, mungkin akan ambil libur dulu. Jadi untuk teman-teman mohon dibagikan kepada teman-teman yang lain, semoga ini hanya kami saja. Masalahnya tadi ada juga di polsek tadi orang ditipu gara-gara menjual sepeda motor dengan pihak tangan kedua. Ceritanya seperti itu tadi. Jadi dari pihak penjual sepeda motor ingin menjual sepeda motornya kepada pihak yang ingin pembeli, sedangkan pembeli ini udah transfer, tapi transfernya ke pihak yang ketiga. Jadi dari pihak ketiga ini mengatakan bahwa oh datangin aja itu sepeda motornya sudah. Nah jadi dari pihak ketiga ini mengatakan, mengatasnamakan kepada pembeli bahwa dia ini adalah teman si pemilik sepeda motor, ambil aja tuh sepeda motornya sudah, karena sampean udah transfer ke saya kan gitu kan. Jadi si pembeli sepeda motor datanglah ke rumah si penjual tadi, dan kata si penjual, lah uangnya nggak ada masuk, nggak ada transfer sampean pak, nggak ada. Lalu bingung, sampai kencang-kencangan hampir kelaya, diputuskanlah mereka untuk ke polsek tadi. Dan ya sama lah, nggak ada tanggapan karena memang tidak ada yang bisa mereka lakukan juga di situ. Karena proses penipuan IT ini yang ditipu itu bukan uang sebenarnya, tapi mental otak kita yang ditipu. Otak kita diiming-imingnya oleh sesuatu yang wow, yang menjanjikan, hingga kita lupakan segalanya, lupakan anak, lupakan semua. Bahkan aku yang bingungnya tadi, kenapa Kayla yang nelpon, kenapa ada Pian? Rumah membersih ini sakit tadi. Pian suruh telepon abah. Jadi Pian suruh Kayla nelpon. Nah, itulah cerita. Hati-hati aja. Pokoknya lebih hati-hati. Pokoknya bila ada apa-apa itu jangan melakukan sendiri. Apalagi udah punya suami. Mohon disebarkan video ini untuk supaya teman-teman yang lain tahu, supaya semoga saja tidak ada lagi korban-korban penipuan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.